Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rian Biditiandari. Di sini saya akan mengajar IPA selama satu semester. Karena kondisi tidak memungkinkan untuk kita tatap muka, jadi kita belajarnya secara online. Selamat. Sekarang kalian telah menjadi peserta didik kelas 7. Saatnya kalian juga mempelajari pelajaran IPA lebih mendalam, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Untuk yang pertama yang kita pelajari adalah objek ilmu pengetahuan alam. Kalian tahu apa sih yang kita pelajari dalam IPA? Jadi yang kita pelajari dalam IPA adalah segala sesuatu yang meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Contohnya interaksi antar air dengan makhluk hidup atau interaksi antar tumbuhan dengan udara di atmosfer. Selanjutnya kita akan mempelajari penggolongan ilmu dalam IPA. Yang pertama, IPA itu digolongkan menjadi 4, yaitu fisika, kimia, biologi, dan ilmu bumi dan antariksa. Yang pertama, fisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam, contohnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Yang kedua, kimia itu ilmu yang mempelajari tentang penyusun dan perubahan zat. Yang ketiga, biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Yang keempat, ilmu bumi dan antariksa itu adalah ilmu yang mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengukuran. Jadi apa sih pengukuran itu? Mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam IPA. Contohnya, biasanya kalian menghitung berapa tinggi badan, berapa berat badan kalian. Itu termasuk dari pengukuran. Di sini, segala sesuatu yang dapat diukur itu disebut sebagai besaran. Sedangkan sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran itu disebut dengan satuan. Satuan dibagi menjadi 2, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Untuk satuan baku atau standar adalah satuan yang diakui secara internasional, disebut sebagai satuan internasional atau SI. Yang kedua, satuan tidak baku. Yang kedua yaitu satuan tidak baku. Jadi satuan tidak baku ini adalah satuan yang bukan standar karena hasil pengukuran dari masing-masing orang itu mungkin berbeda-beda. Contohnya jengkal dan hasta. Selanjutnya kita belajar tentang besaran. Jadi besaran itu dibagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama kita belajar dulu besaran pokok. Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Konferensi umum mengenai berat dan pengukuran ke-14 tahun 1971 telah menetapkan bahwa terdapat 7 besaran pokok. Jadi, ketujuh besaran pokok itu adalah dasar sistem satuan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa setiap besaran pokok tersebut memiliki satuan yang bisa digunakan negara-negara di seluruh dunia. Jadi, ada 7 besaran pokok yang wajib kalian ketahui dan kalian pahami. 7 besaran pokok itu yang pertama yaitu panjang dengan satuannya meter, yang kedua massa satuan kilogram, waktu satuan sekon, yang keempat suhu satuan Kelvin, yang kelima kuarter satuan ampere, yang keenam jumlah molekul satuannya mol, yang ketujuh intensitas cahaya dengan satuannya adalah kandela. Yang kedua yaitu besaran turunan. Besaran turunan
itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya di situ ada luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Untuk besaran turunan itu ada untuk mengenai besaran turunan apa saja itu bisa kalian lihat pada tabel. Di situ ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, daya, tekanan, dan momentum. Di situ juga sudah sangat jelas sekali penjabaran dari besaran pokok beserta satuannya, bisa dilihat pada tabelnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang alat ukur yang biasa digunakan dalam pelajaran IPA. Yang pertama yaitu panjang. Di sini berbagai macam alat ukur panjang, contohnya yaitu mistar, meteran gulung, pita ukur, dan jangka sorong. Yang kedua massa. Itu biasanya kita menggunakan namanya timbangan atau neraca. Neraca juga ada neraca lengan dan neraca pegas. Neraca lengan biasanya digunakan untuk mengukur massa benda, sedangkan neraca pegas untuk mengukur berat benda. Yang ketiga yaitu alat ukur waktu. Di sini alat ukur waktu itu biasanya yang kita gunakan adalah stopwatch, jam tangan, kita belajar tentang konsentrasi larutan. Misalnya, kalian membuat larutan gula dengan memasukkan gula ke dalam air, kemudian kalian cicipi. Jika kurang manis, kalian dapat menambahkan gula lagi. Makin banyak gula yang ditambahkan, makin manis rasa larutan itu. Selain rasa manis yang bersifat kualitatif atau hasil indera pengecap. Adakah besaran yang dapat digunakan untuk menggambarkan banyaknya gula dan air di dalam larutan tersebut? Salah satu besaran yang dapat digunakan adalah konsentrasi larutan. Ada banyak cara untuk merumuskan konsentrasi larutan. Di sini contoh larutan itu dirumuskan. Konsentrasi larutan itu dapat dirumuskan sebagai massa gula atau zat terlarut dibagi volume air atau zat pelarut. Di situ kalian lihat ada rumus K sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Contoh, di sini ada contoh soal. Kevin melarutkan 40 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Dalam fisika, pertama kali harus kalian tulis itu adalah diketahui. Diketahui massa terlarut 40 gram, volume pelarut 2 liter. Selanjutnya kalian tulis rumusnya, yaitu K sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Tadi massa terlarutnya adalah 40 gram, sedangkan volume pelarutnya adalah 2 liter. Jadi 40 gram dibagi 2 liter hasilnya adalah 20 gram per liter. Selanjutnya tentang laju pertumbuhan. Besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Misalnya di sini contohnya Mikael menanam jagung. Pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Dalam waktu 10 hari tingginya menjadi 60 cm. Berapakah laju pertumbuhannya? Nah, rumus laju pertumbuhan itu adalah pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Di sini untuk pertambahan tinggi itu adalah 60 cm dikurangi 20 cm, atau untuk pertambahan tinggi itu bisa menggunakan rumus tinggi akhir dikurangi tinggi awal. Di situ tinggi akhir 60 cm, tinggi awalnya 20 cm. Jadi kalian kurangi 60 cm dikurangi 20 cm, hasilnya adalah 40 cm. Selang waktunya yaitu 10 hari. Berarti tinggal masukkan rumus
Laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Pertambahan tingginya 40 cm, selang waktunya yaitu 10 hari. 40 dibagi 10 sama dengan 4 cm per hari. Jadi laju pertumbuhannya dari Michael tadi menanam jagung yaitu 4 cm per hari. Selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan berikut. Ini jika ada yang kurang jelas, kalian bisa langsung menghubungi saya di WA grup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.